Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. KPK bisa paksa Kejagung serahkan kasus Pinangki. Ogah oper kasus Pinangki, Kejagung disebut cari selamat. KPK dapat memaksa Kejaksaan Agung RI menyerahkan penanganan kasus dugaan suap antara Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Joko Chandra. Pakar hukum pidana Pak Rizal Afandi mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dapat memaksa Kejaksaan Agung RI menyerahkan penanganan kasus dugaan suap antara Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Joko Chandra. Tagar.id. Pak Rizal menjelaskan hal demikian telah diatur di dalam pasal 10A Undang-Undang KPK tahun 2019. Menurut dia, aturan tersebut merupakan diskresi lembaga pimpinan Firly Bahuri itu untuk mengambil alih kasus Jaksa Pinangki. Terlebih lagi, kata Pak Rizal, kasus tersebut bersesuaian dengan pasal 11 Undang-Undang KPK lantaran Pinangki adalah aparat penegak hukum yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atau tipikor. Pasal 10A bahkan bisa digunakan KPK memaksa kejaksaan untuk meminta kasus Pinangki, ujar Pak Rizal dalam pesan singkatnya kepada Tagar Kamis 3 September 2020. Senada dengan Pak Rizal, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar mengatakan KPK adalah instansi yang paling berwenang dalam menangani kasus dugaan suap Jaksa Pinangki. Yang harus diingat adalah tipikor ini dilakukan oleh penegak hukum, makanya yang paling berwenang dan objektif adalah KPK, karena KPK memang didirikan untuk menangani korupsi di kalangan penegak hukum, ucap Fikar kepada Tagar. Sebelumnya, pelaksana tugas PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pengambilan kasus Jaksa Pinangki kepada lembaga anti rasuah harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. KPK memahami harapan publik terkait dengan penyelesaian perkara tersebut, namun semua harus sesuai dengan mekanisme aturan main, yaitu undang-undang, kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 2 September. Menurut dia, KPK akan mengambil alih kasus Pinangki yang sedang ditangani Kejagung tersebut jika salah satu syarat yang ditentukan oleh pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK terpenuhi. Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Haristiono mengungkapkan bahwa pihaknya juga memiliki wewenang untuk mengusut kasus dugaan suap Jaksa Pinangki dengan Joko Chandra. Penyidikan masing-masing punya kewenangan. Kami aparat penegak hukum saling support, itu ada namanya koordinasi supervisi. Kami melakukan penyidikan, penuntut umum juga di sini. Tak ada dikatakan inisiatif serahkan. Kita kembali ke aturan, tutur Hari kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung Jakarta Kamis 27 Agustus 2020. Dalam kasus ini Jaksa Pinangki diduga menerima suap terkait kepengurusan fatwa Mahkamah Agung atau MA. Pihak Kejagung RI telah menetapkan Joko Chandra sebagai tersangka dalam kasus ini. Adapun Pinangki telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kejagung, keduanya diduga berkonspirasi untuk mendapatkan fatwa dari MA. Terbaru, politisi Partai Nasional Demokrat Nasdem Andi Irfan Jaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Andi Irfan Jaya diduga terlibat sebagai perantara pemberian suap. Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Haristiono mengatakan Joko Chandra tak secara langsung memberikan uang kepada Jaksa Pinangki, akan tetapi melalui tersangka Andi Irfan. Dugaannya sementara ini tidak langsung kepada oknum jaksa, tetapi diduga melalui tersangka yang baru ini, kata Hari di Gedung Jampitsus, Jakarta, Rabu 2 September 2020. Ogah oper kasus Pinangki, Kejagung disebut cari selamat. Pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar merespon sikap Kejaksaan Agung RI yang enggan menyerahkan kasus Jaksa Pinangki ke KPK. Pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar merespon sikap Kejaksaan Agung RI yang enggan menyerahkan penanganan kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Joko Chandra kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang menolak kesannya mencari-cari. Cari apa? Tentu saja cari selamat, ujar Fikar ketika dihubungi Tagar Rabu 3 September 2020. Fikar menjelaskan apabila kasusnya merupakan tindak pidana umum maka penyidik kepolisian yang berwenang menanganinya. Namun ketika kasusnya merupakan tindak pidana korupsi atau tipikor maka semua instansi penegak hukum merasa berwenang.
Tetapi yang harus diingat adalah tipikor ini dilakukan oleh penegak hukum, makanya yang paling berwenang dan objektif adalah KPK, ucapnya. Terlebih, kata Fikar, KPK memang didirikan untuk menangani kasus korupsi di kalangan aparat penegak hukum. Jadi mau apa lagi, kata dia. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Heristiono mengungkapkan pihaknya juga memiliki wewenang untuk mengusut kasus dugaan suap Jaksa Pinangki dengan terungkap borok masa lalu Jaksa Pinangki diduga pakai narkoba hingga pelakor. ringtimesbali.pikiran.rakyat.com. Borok kehidupan masa lalu Jaksa Pinangki Sirna Malasari atau Pinangki Sirna Malasari yang terseret kasus Joko Chandra diungkap langsung oleh sang mantan keponakan. Bahkan Jaksa Pinangki selain diduga pernah memakai narkoba, ternyata seorang pelakor alias berebut suami orang di masa lalunya. Hal ini seperti dikutip zonjakarta.com dari wawancara eksklusif Heru Subono Arif dalam video yang diunggah akun YouTube miliknya Heru Subono Point pada 16 Agustus 2020. Uniknya bukan orang lain, justru wanita korban pelakoran Jaksa Pinangki yang berani membongkar tabiat asli sang jaksa yang doyan operasi plastik dan bergaya hidup mewah tersebut. Ialah mantan istri Joko Budiharjo, mantan Kejati Jawa Barat, yang akhirnya angkat bicara soal masa lalu Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang merebut suaminya. Bapak Joko Budiharjo disebut-sebut meninggalkan harta warisan untuk Pinangki, sehingga kekayaannya mencapai 6,8 miliar rupiah. Apakah betul berita itu? Saya akan coba ajak ngobrol Ibu Indri. Assalamualaikum Ibu Indri, apa kabar? Sapa Heru Subono. Waalaikumsalam Pak, terima kasih, jawab wanita bernama Indri tersebut. Saya mau klarifikasi dulu, jadi betul Ibu istri Pak Joko Budiharjo? Betul, tanya Heru Subono pada narasumbernya. Betul, saya kebetulan istri Pak Joko Budiharjo dari tahun 77-76 saat itu. Saya waktu itu nikah dengan Pak Joko Budiharjo. Saya mempunyai 3 orang anak. Saya sudah keliling Indonesia, terakhir saat itu Pak Joko Budiharjo jadi Sesjam, Sekretaris Jaksa Agung Muda di Pengawasan. Nah saat itu waktu kenal Pinangki itu masih menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi di Pekanbaru, Riau. Beliau mutasi pindah ke Jawa Barat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Nah saat itulah beliau kenal dengan Pinangki. Saat itu Pinangki wajahnya masih tidak beraturan karena dia kena narkoba pada saat itu. Mengakunya bahwa dia ingin kuliah, terus kenal sama Pak Joko, langsung dikuliahin di Bogor pada saat itu, tahun 2000 kalau nggak salah. 1999 dia masuk kuliah di Ibnu Khaldun, dimasukin oleh Pak Joko. Saat itu dia mengaku bahwa itu adalah ponakannya. Saat itu, itulah ceritanya, ujar Indri menjelaskan. Dipertemukan dengan ibu atau tidak waktu Pak Joko memutuskan menyekolahkan Pinangki di Bogor itu, tanya Heru Subono. Waktu itu tidak cerita, cuma hanya cerita dengan teman-teman semua. Pada saat kalau tahun baru saya di Jawa Barat, selalu dikenalkan bahwa itu keponakannya. Tapi saya selalu tidak ketemu, cuma anak-anak aja yang ketemu. Ya keponakannya dari mana gitu loh. Saya pingin tanya, tapi Pak Jokonya nggak ngaku bahwa dia. Pokoknya ada keponakan. Pokoknya kasihan dia kena narkoba. Mau saya kuliahin di Bogor. Cuma gitu aja, nggak sempet bilang apa-apa, jawabnya. Tapi ibu belum pernah ketemu sama sekali waktu itu, tanya Heru Subono lagi. Sudah ketemu saya. Saya sering pada saat itu, saya kan lagi buat adakan villa di Bogor waktu itu. Dia dikuliahin, dikontrakin di Bogor, di Villa Yasmin waktu itu. Dan dikuliahin di Ibnu Khaldun. Saya datengin di situ. Kamu maunya apa sih maksudnya? Saya bilang saya hanya butuh kuliah aja. Biaya untuk kuliah pada saat itu saya bilang ya udah saya kuliahin aja. Kamu pisah aja, jangan deketin Pak Joko. Dia kan punya anak-anak. Saya bilang saya sudah mendampingi dia sekian puluh tahun. Kan kasihan sama anak-anak, nanti takutnya anak-anak jadi terbengkelai karena kuliahnya. Gitu loh saya bilang.
Sudah berapa kali anak-anak juga sering datang di Villa Yasmin waktu itu. Tapi dia tetap semangat, masih goda terus. Alasannya biaya kuliah. Sampai dia selesai kuliah, tetap katanya sudah nikah siri. Saya datang, pernah saya ngomong nikah. Sudah nikah segala macam katanya, jawab Indri. Heru Supono lalu menanyakan apakah Djoko Budiardjo pernah mengatakan pada Indri bahwa ia telah menikahi Pinangki. Tidak pernah. Cuman saya selalu kalau tiap pulang ke rumah, saya lihat itu selalu ada kwitansi. Apa kiriman uang si Pinangki, Sirna Malasari, Bogor, Villa Yasmin, selalu saya cek. Saya tanya, katanya itu ponakannya bos. Saya kuliahin, itu uang dari bos untuk ngirim uang untuk biaya hidupnya. Kuliah, cuman itu aja alasannya, jawab Indri lagi. Djoko Budiardjo sendiri secara resmi menikahi Jaksa Pinangki usai dirinya pensiun. Indri sendiri mengaku dirinya pulang ke rumah orang tuanya di Lampung usai Djoko menikahi Pinangki hingga dirinya memutuskan untuk bercerai. Saya pulang ke Lampung karena alasan saya merasa sudah nggak tahan di rumah itu seperti neraka. Apalah, ribut aja, selalu ribut di rumah itu. Tidak pernah ada keharmonisan lagi. Selalu yang dibanggakan hanya Pinangki terus. Anak-anak pun justru sampai dikejar. Dia pernah datang ke rumah Pinangki sampai mau dicekek lehernya. Anak-anak sampai trauma semuanya. Jadi kayaknya pelet apa dia nggak tahu. Hingga suami saya sampai kayak kerbau dicucuk hidung. Selalu kemana-mana, apa-apa Pinangki. Mau apapun, rumah, mobil, segala macam ke Pinangki, ujar Indri. Untuk diketahui, penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji. Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus berdasarkan bukti permulaan yang cukup tadi malam menetapkan tersangka dengan inisial PSM, ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Heri Stiono yang dalam jumpa pers di Jakarta Rabu 12 Agustus 2020. Heri mengatakan setelah dilakukan penetapan tersangka, tim penyidik pada Selasa 11 Agustus 2020 malam langsung melakukan penangkapan terhadap Pinangki di kediamannya. Pinangki kemudian dibawa ke Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan. Setelah itu penyidik melakukan proses penahanan terhadap Pinangki selama 20 hari ke depan. Dan malam tadi dilakukan penahanan yang untuk sementara dilakukan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Tentunya nantinya selama proses akan dipindahkan ke tahanan atau rutan khusus wanita di Pondok Bambu, ucap Heri. Heri mengatakan terkait nilai korupsi, penerimaan hadiah atau janji yang diduga diterima Pinangki masih dalam proses penyidikan. Namun, dia menyebut bahwa dugaan sementara nominal yang diterima Pinangki sebesar $500.000 AS. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.